Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Arka Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini kami akan memaparkan riset investasi kami yang kami beri judul Investasi di Sektor Maritim, Evaluasi Potensi PT Samudra Indonesia Terbuka sebagai Rekomendasi Investor. Di sini saya selaku Ketua Adi Pratama. Saya Nabil Umar Bayu Wisanggeni. Saya Muhammad Nabil Prakoso. Oke, berikut ini adalah executive summary berdasarkan hasil riset tim Arka. Pelonggaran kebijakan zero covid yang dilakukan oleh China dan beberapa negara di dunia menyebabkan normalisasi rantai distribusi dunia. Hal tersebut tercermin pada Singapore Container Availability Index yang menyentuh 0,72 poin. Namun, normalisasi tersebut menyebabkan turunnya freight rate karena tingkat ketersediaan kontainer dan mobilisasi kapal sudah kembali normal. Sejak tahun 2020, SMDR menyesuaikan penggunaan energi untuk kapal yang sesuai dengan regulasi dari IMO dengan kadar sulfur tidak lebih dari 0,5%. Penurunan tarif angkutan tidak dibarengi oleh penurunan inflasi dan suku bunga. Hal tersebut menjadi tantangan bagi SMDR dalam hal membayar kewajibannya. SMDR mengalami peningkatan kinerja sejak tahun 2020. Hal tersebut tercermin pada kinerja keuangan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, kinerja keuangan SMDR pada tahun 2023 diproyeksikan tidak akan setinggi 2022 seiring dengan turunnya freight rate. Saat ini, SMDR dinilai undervalue dengan nilai intrinsik Rp457. Hal tersebut selaras dengan hasil dari metode relative valuation bahwa PBV yang dimiliki SMDR sebesar 0,56 kali di bawah rata-rata PBV selama 3 tahun. Posisi SMDR, persaingan usaha memiliki ketatatan yang tinggi. Hal tersebut tercermin dari ancaman berbagai layanan dari pesaing. Hasil penilaian risiko SMDR menunjukkan bahwa SMDR adalah saham yang efisien. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk membeli saham SMDR dengan harga saat ini berkisar Rp370. Rekomendasi ini didukung oleh hasil analisis ekonomi, industri, kinerja keuangan, kinerja keberlanjutan, dan valuasi perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas hasil analisis ekonomi. Kita akan melihat keadaan ekonomi mana saja yang akan mempengaruhi operasional perusahaan. Pertama, prediksi WTO untuk trading volume growth untuk tahun 2023 itu hanya tumbuh sekitar 1,7% saja. Nah, namun akan kembali rebound di tahun 2024 sebesar 3,2%. Nah, yang untuk selanjutnya ini mengenai pelonggaran zero covid policy yang dilakukan oleh Tiongkok ini menyebabkan normalisasi kegiatan distribusi. Nah, normalisasi kegiatan distribusi ini akan mempengaruhi tarif angkutan kapal. Nah, hal ini tercermin pada China Container Freight Index yang mulai melandai sejak awal tahun 2023. Nah, ini akan ada hubungannya dengan pendapatan perusahaan di sektor pelayaran. Nah, yang selanjutnya mengenai konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Nah, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina ini menyebabkan kenaikan harga energi dan komoditas. Namun untuk minyak bumi yang mana ini merupakan bahan utama untuk bahan bakar kapal itu justru mengalami penurunan sejak awal tahun 2023. Nah, ini juga akan mempengaruhi tarif angkutan kapal. Nah, itu adalah hasil analisis global economics. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke local economics. Untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diukur oleh GDP itu Indonesia mengalami pertumbuhan pada kuartal 1 2023 itu sebesar 5,03%. Dan pertumbuhan yang tertinggi dari kelompok usaha itu diraih oleh transportasi dan pergudangan sebesar 15,93% secara year on year. Nah, ini artinya kinerja kelompok transportasi itu sudah mulai membaik. Yang selanjutnya itu mengenai inflasi di Indonesia. Nah, walaupun di bulan April inflasi Indonesia sudah mulai menurun, tapi suku bunga acuan itu masih berada di level 5,75%. Nah, artinya era bunga pinjaman tinggi itu masih berlanjut dan ini berdampak pada beban keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam industry review. Pada gambar 1A bisa kita lihat bahwa tahun 2023 adalah tahun yang baik bagi sektor pelabuhan. Berdasarkan data Container Exchange, tercatat Singapore Container Availability Index sebesar 0,72. Ini menandakan bahwa lebih banyak barang yang masuk pada negara Singapura. Lalu pada gambar 1B, bisa kita lihat bahwa penurunan freight rate juga dibarengi dengan penurunan harga bahan bakar kapal. Berdasarkan data dari Ship and Bunker tahun 2023, harga Singapore Very Low Sulfur Fuel Oil mengalami penurunan sebesar 49,1% dari harga tertingginya pada bulan Juni 2022 dan 36,4% secara year over year menjadi 584,50 metric ton US dollar per tanggal 18 Mei 2023. Lalu selanjutnya bisa kita lihat pada gambar 1C,
Tahun 2023 untuk sektor pelayaran menjadi angin segar bagi pelaku usaha di sektor pelayaran. Salah satunya disebabkan oleh pelonggaran kebijakan zero COVID oleh Tiongkok dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari Drewry World Container Index mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 77,5% menjadi 1.719 per 40 feet US dollar per tanggal 18 Mei 2023 secara year over year. Selanjutnya pada gambar 1D, Singapura menjadi negara transshipment ekspor Indonesia. Selain itu, menurut data BPS tahun 2023, tercatat pada kuartal 1-23 unloading volume di Pelabuhan Tanjung Priok meningkat sebesar 9,34% secara quarter over quarter. Ini menandakan bahwa kegiatan bongkar muat kapal di pelabuhan sudah kembali pulih. Nah, selanjutnya analisis rasio keuangan. Nah, apabila ditinjau dari activity ratio, SMDR ini mengalami kenaikan sejak tahun 2021. Nah, artinya manajemen SMDR itu semakin baik dalam mengelola asetnya. Nah, selanjutnya, apabila ditinjau dari cash ratio dan current ratio, kedua rasio ini juga mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, kenaikan yang signifikan ini artinya ini likuiditas perusahaan SMDR itu semakin membaik. Nah, hal ini menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban pendeknya, baik itu yang akan atau sudah jatuh tempo. Nah, selanjutnya, apabila ditinjau dari debt to equity dan net gearing ratio, SMDR berhasil menurunkan kedua rasio tersebut, yang menandakan bahwa manajemen SMDR semakin baik dalam mengelola tingkat leverage perusahaan. Nah, selanjutnya, apabila ditinjau dari interest coverage ratio, SMDR memiliki nilai, peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2020. Nah, hal ini menandakan bahwa perusahaan itu tidak memiliki masalah dalam melunasi atau membayar beban bunganya. Nah, sehingga dari solvency ratio ini, risiko gagal bayar SMDR itu semakin kecil. Nah, selanjutnya mengenai profitability ratio, dari ketiga rasio profitabilitas, itu ketiganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, artinya manajemen SMDR ini semakin efisien dalam mengelola biayanya, sehingga menghasilkan laba yang cukup tinggi, yang tercermin pada net profit margin, dan juga semakin efisien dalam mengelola ekuitasnya, yang tercermin pada return on equity. Nah, selanjutnya mengenai analisis kebangkrutan. Kami menggunakan Alman Z-Score untuk menilai kebangkrutan dari SMDR. Untuk hasilnya, di tahun 2022, SMDR saat ini berada di area non-bangkrut. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan SMDR yang meningkat cukup signifikan di tahun 2022, dikarenakan tarif angkutan kapal yang meningkat cukup signifikan sehingga berdampak pada pendapatan SMDR. Nah, pendapatan SMDR ini berdampak pada EBIT, working capital, dan saldo laba ditahan, yang mana merupakan ketiga komponen ini adalah komponen perhitungan untuk Z-Score, Alman Z-Score. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan analisis biaya lingkungan atau environment cost. Berdasarkan analisis laporan tahunan SMDR dan laporan berkelanjutan Samudra Shipping Line Ltd tahun 2022, biaya lingkungan SMDR memiliki total nilai persentase sampai dengan 3%, dengan rincian biaya pencegahan 0,6%, biaya deteksi 0,05%, biaya kegagalan internal 1,6%, dan biaya kegagalan eksternal 1,04%. Perhitungan ini menggunakan total biaya operasi sebagai penyebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwa biaya lingkungan yang paling besar yaitu biaya kegagalan internal, yang berarti SMDR memiliki kinerja lingkungan yang baik karena dapat mengolah biaya lingkungan dari dalam perusahaan sehingga meminimalisir limbah eksternal. Hal ini selaras dengan laporan berkelanjutan Samudra Shipping Line Ltd pada sub konservasi lingkungan yang menyumbang nilai 3,75%. Dengan data cakupan emisi 51.513 ton, dengan rincian fuel oil 42.428 ton, dan gas oil 9.084 ton, serta konsumsi pembelian listrik sebanyak 89,4 ton. Dalam hal ini, SMDR tidak memisahkan laporan berkelanjutan dengan laporan tahunan. Maka dari itu, kami menggunakan laporan berkelanjutan Samudra Shipping Line Ltd tahun 2022. Baik, pada selanjutnya ini kita akan membahas tentang valuasi dari SMDR. Kami menggunakan metode discounted cash flow untuk valuasi dari SMDR. Nah, kami memproyeksi 5 tahun yang akan datang. Tingkat diskontonya menggunakan metode WACC sebesar 19%. Dan growth rate-nya itu berasal dari asumsi kami berdasarkan hasil analisis kami terhadap SMDR. Dan metodenya itu adalah 2 stage. Jadi 2 tahun yang akan datang kami berikan 10%, dan 3 tahun yang akan datang lagi kami memberikan 8% untuk growth rate-nya. Nah, selanjutnya kami juga memberikan terminal growth sebesar 2% atas asumsi kami agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, hasil dari metode discounted cash flow ini mengungkapkan bahwa nilai intrinsik SMDR itu berada di sekitar Rp457 atau dikatakan under value untuk saat ini. Nilai intrinsik tersebut didukung oleh hasil relative valuation.
melalui metode price to book value yang juga menghasilkan under value karena nilai PBV saat ini itu lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nilai PBV selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan analisis dari IDX ESG Rate, PT SMDR tahun 2023, kami memperoleh ESG Rate sebesar 24,46 dengan status improve.